Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengambil satu wudhu. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami, memberkati kami, dan juga menuntun setiap kami. Hari ini Tuhan, kami bersukacita karena kami bisa diingatkan kembali untuk kedatangan Tuhan dan untuk kelahiran-Mu di dalam dunia ini, untuk memberikan kepada kami sukacita dan untuk menyatakan kasih yang begitu besar. Tuhan, di masa-masa Advent ini tolong kami agar kami terus merefleksikan iman kami lebih dekat dengan Tuhan. Kami memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan sendiri yang dimuliakan, dan ajarlah kami untuk memiliki hati, pikiran, dan seluruh hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita masih tak berdiri, kita menaikkan pujian KPPK nomor 91 dengan malam memuji. Mari kita menerima firman. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan berterima. Saat kami datang di hadirat-Mu, saat kami menyembah-Mu, kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu bekerja atas hidup kami. Saat kami memuji-Mu, Engkau yang bertata di atas segala pujian kami. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Biarlah pagi hari ini kita bersama-sama memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mengatakan, saat kami menyembah-Mu, saat
Tuhan. Segala pujian kami Tuhan, kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubuh-tubuh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, marilah kita pribadi lepas pribadi, kita merendahkan setiap hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita sama-sama mengkoreksi setiap diri kita. Apakah kita benar-benar layak di hadapan Tuhan? Kita mengaku setiap dosa kita. Dan seringkali menyakiti hati Tuhan. Dan seringkali menyakiti hati sesama. Kamu berdiam sejenak. Tuhan adalah Bapa kami dalam kerajaan surga. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan datang di hadirat-Mu. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami lebih jauh lagi Tuhan, biar kiranya Engkau Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Kami yang datang pada pagi hari ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan kami Tuhan, penuh dengan kesalahan kami Tuhan yang sering kami lakukan di hadapan Tuhan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kami seringkali menyakiti hati Engkau. Kau melayakan kami Tuhan. Kau juga mengajar kami Tuhan, untuk kami Tuhan saling mengasihi, saling mengampuni sesama kami, seperti Engkau terlebih dahulu mengampuni hidup kami yang penuh dengan dosa ini. Bapa kami yang berdiri di tengah-tengah gereja Tuhan, biar kiranya Kau melayakan kami Tuhan, Kau mengkuduskan kami, Kau mengampuni kami Tuhan dari setiap kesalahan kami. Biarlah setiap pujian yang akan kami sampaikan, setiap pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, Kau menyelidiki setiap hati kami. Biar Engkau yang sempurnakan hidup kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu saja Tuhan yang berdiri di tengah-tengah kami, yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan selesainya nanti. Kami juga berdoa Tuhan, terlebih untuk hamba-Mu yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita. Puji nama Tuhan. Nah, saya mau dengar ya untuk jemaat Tuhan yang sudah lama nih ya, yang tidak menyebutkan slogan kita. Salam semangat baru. Jawabannya apa? Wah, cuma satu orang yang jawab. Berarti yang lain pada lupa ya. Wah, baru berapa bulan, baru setahun ya. Salam semangat baru. Belum semuanya. Ayo jawab Pak, ayo. Salam semangat baru. Amin, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan yang menentukan hidup kita, yang menopang hidup kita. Kita mengangkat satu pujian ini. Bukan terbang. Saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan.
Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian. Kita mengatakan, Tuhan kami rindu, Tuhan kami siap. Penuhi hidup kami dengan Roh-Mu. Dan kami rindu Tuhan, Engkau menguatkan dan memelihara hati kami, pikiran kami, sehingga Tuhan hari ini
Kami mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu meneguhkan kami kembali untuk mengalami perubahan hidup, dan kami rindu Tuhan diri kami menjadi rumah rohani yang sehat, dan komunitas kami menjadi rumah rohani yang sehat. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya bahwa hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Coba lihat sebelah kiri, sebelah kanan, diberkati. Tanya, diberkati Tuhan atau tidak? Haleluya. Bisa ditampilkan? Oke, Bapak Ibu, hari ini kita memiliki sebuah tema. Ini tema spesial di Advent pertama dan kelanjutan dari tema-tema kita di bulan November, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan hari ini kita masuk di dalam tema yang terakhir tentang gereja. Saudara, gereja itu adalah, kita memiliki tema itu rumah rohani yang sehat. Gereja harus menjadi rumah rohani yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 31 dan juga Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu, kita nggak baca semuanya karena ini panjang, tetapi ada beberapa ayat yang saya akan bacakan. Bapak Ibu dengarkan di dalam hati dan ikuti dalam hati masing-masing. Kisah Rasul pasal 20 ayat 28 sampai 31, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Lalu kemudian di dalam Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan beberapa ayat. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pernah mendengar sebuah artikel yang ditulis oleh Mark Rowan. Nah, saudara, Mark Rowan ini menulis sebuah artikel, dan di dalam artikelnya itu dia menceritakan, saudara, pengalaman dan pengamatannya terhadap sebuah komunitas orang-orang beriman. Nah, ini menarik sekali. Rowan menemukan bahwa sebenarnya ada di antara orang-orang Kristen itu yang kelihatannya rohani, lebih spiritual, lebih rohani, tetapi anehnya, saudara, di antara mereka itu orang-orang yang lebih rohani itu sangat menolak terhubung dengan gereja. Mereka tidak mau terikat dengan sebuah lembaga gereja, saudara. Brown menceritakan bahwa orang-orang ini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya. Mereka suka berdoa, mereka suka menyanyikan lagu-lagu rohani, tetapi saudara, mereka tidak mau terikat dengan sebuah yang namanya lembaga gereja. Ini yang ditemukan oleh Brower. Itu juga minggu lalu yang ditanyakan oleh guru Injil Heru ketika dia berkata, kenapa banyak orang-orang Kristen
keluar dari gereja. Oke ya? Ini menarik. Nah, kita akan bahas hari ini. Nah, Bro menemukan bahwa apa? Menjelaskan bahwa orang-orang gereja itu tidak menarik. Coba lihat sebelah kanan sebelah kiri, menarik nggak? Orang Bro menemukan bahwa banyak orang Kristen di luar sana tapi tidak tertarik bergabung dengan sebuah lembaga gereja karena mereka melihat bahwa orang-orang gereja itu tidak menyenangkan. Coba lihat sebelah kiri sebelah kanan. Nah, menyenangkan nggak? Nah itu ya. Oke, tidak menyenangkan. Nah, bahkan dia berkata begini, bahwa ternyata hakim yang paling mengerikan bukan ada di rumah hakim, di tempat pengadilan, tetapi ternyata hakim yang paling mengerikan dan menyakitkan ada di dalam gereja. Yang sebelah kiri sebelah kanan. Betul? Apakah dia hakimnya bilang? Tanya sebelah kiri sebelah kanan bilang, ternyata kamu hakimnya. Menarik ya. Wah, ini ditulis oleh Brower, ya. Lalu kemudian saudara, kemudian ditulis ada sebuah artikel di dalam, bukan artikel lagi, tapi sebuah buku yang ditulis oleh Robert Fuller. Nah, Robert Fuller ini menulis sebuah buku, dalam bukunya Spiritual but Not Religious. Nah, menjelaskan saudara bahwa ternyata pemimpin-pemimpin gereja itu adalah pemimpin-pemimpin yang kurang care, kurang peduli. Nah, kurang peduli. Bahkan pemimpin-pemimpin gereja itu lebih memperhatikan, lebih banyak memperhatikan, memberikan waktunya untuk memikirkan organisasinya, organisasi gereja, lembaga gereja, daripada jiwa-jiwa manusia. Maka dia berkata begini, saudara, Fuller berkata begini bahwa banyak orang yang meninggalkan gereja, dan ini salah satu alasan kenapa orang-orang Kristen tidak mau terhubung dengan organisasi gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang ditulis, yang diamati oleh Brower dan Fuller itu mengingatkan saya kepada seseorang yang dulunya sekitar 11 tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang bapak, saudara. Saya kenal bapak ini karena apa? Suatu ketika kami gotong royong. Ketika kami gotong royong, saudara, dia tidak terhubung dengan gereja kami waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang kami layani maksudnya, Bapak Ibu saudara, ketika kami gotong royong, dia buka baju. Ketika dia buka baju, saudara, di lengannya itu ada tato gambar salib. Menurut Bapak Ibu dia orang Kristen bukan? Nah, Bapak Ibu punya tato gambar salib, pasti orang Kristen. Orang Kristen betul ya? Pasti agamanya Kristen, walaupun belum tentu orang Kristen, betul? Bedakan ya, agama Kristen dengan orang Kristen pasti berbeda. Tanya sebelah kiri sebelah kanan, agamamu apa sih? Oh, dia Kristen. Tanya dia, benar nggak kamu orang Kristen? Nah, itu beda ya. Agama Kristen pasti berbeda dengan namanya orang Kristen. Karena yang namanya agama hanya tulisannya di KTP. Tetapi orang Kristen tulisannya ada di mana? Di hati, di pikiran, dan di dalam perilaku kita sehari. Kalau ditanya agamamu apa? Saya percaya setiap kita agama Kristen. Tetapi kalau ditanya apakah kita orang Kristen bukan? Hah? Bukan. Karena orang Kristen itu apa? Tulisannya ada di mana? Di hati kita, di pikiran kita, di dalam perilaku kita, bukan di KTP kita. Nah, itu bedanya agama Kristen dan orang Kristen. Bapak Ibu, saya bertemu dengan bapak ini, lalu kemudian ada tato di sini. Tatonya saudara kelihatan sekali. Kami gotong royong saudara. Lalu waktu saya dekatin supaya dia masuk gereja. Nah, Bapak Ibu, namanya pendeta itu kalau lihat sesuatu, maka keinginannya apa? Orang ini saya tangkap bisa masuk gereja, betul ya? Lalu sekali ngobrol-ngobrol, bukan hanya ngobrol satu kali. Saya datang ke rumahnya 2 kali. Saya datang ke rumahnya bermain lagi 3 kali. Bapak Ibu tahu, ternyata Bapak Ibu suka baca Alkitab. Saya tanya kepada Bapak Ibu yang aktif di gereja, Bapak Ibu berapa kali baca Alkitab 1 minggu?
Berapa kali? Yang lebih rohani, Bapak Ibu, atau dia yang sudah lama di gereja? Yang mana? Bapak Ibu pasti takut menjawabnya. Karena saya udah tahu. Bilang sebelah kiri sebelah kanan, ketahuan dia. Ini menarik kan? Oh, saya ngomong sama dia. Dia bilang setiap pagi saya berdoa. Sekali seminggu dia sudah puasa. Setiap hari Kamis dia pasti puasa. Bapak Ibu puasa nggak setiap Kamis? Sekali seminggu puasa nggak? Hah? Puasa nggak? Yang perutnya gede pasti nggak puasa. Apakah seperti itu? Bukan begitu. Dia ngomong sekali seminggu saya puasa. Dia suka berdoa dan dia suka lagu-lagu rohani. Bapak Ibu suka lagu rohani atau lagu Nike Ardila? Memang tidak tahu betul. Itu lagu apa? Lagu rohani? Lagu rohani? Lagu rohani bukan? Bapak Ibu menangis karena lagu-lagu rohani atau lagu-lagu nostalgia? Saya mau tanya, jujur. Kenapa menangis? Ingat masalah bukan dosa, tetapi sama siapa sih? Ampuni kami. Nah ini enak. Dia berkata begini, ketika kami ngobrol dia berkata, saya suka berdoa, saya berpuasa sekali seminggu, saya baca Alkitab, saudara. Tetapi ketika saya ajak dia ke gereja, dia bilang begini, saya tidak mau ke gereja. Sejak hampir 3 tahun saya tidak ke gereja lagi. Karena saya kecewa. Apa kecewa? Bila sebelah kiri sebelah kanan, saya kecewa sama kamu. Kecewa dia. Lalu waktu itu saudara, apa yang terjadi ketika itu saudara? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, lalu kemudian apa yang diamati oleh Brouwer dan juga apa yang ditulis oleh Fuller di dalam bukunya itu, dan juga kesaksian seorang bapak ini, saya berkata bapak ini bukan hanya orang, masih ada bapak-bapak yang lain, betul ya? Masih ada orang Kristen yang lain. Lalu kemudian saudara, muncul sebuah pertanyaan di dalam hati saya, mungkin dalam pikiran saya, benarkah yang salah itu gereja atau siapa? Kalau orang-orang Kristen kecewa dan tidak mau ke gereja lagi, kemudian saudara ada orang-orang Kristen yang lebih bertumbuh rohaninya ketika tidak lagi ke gereja, pertanyaannya, benarkah gereja yang disalahkan seperti apa yang dikatakan Brouwer, apa yang dikatakan Fuller, dan juga apa yang dikatakan Bapak Ibu? Benarkah? Menurut Bapak Ibu benar? Bapak Ibu tahu, untuk memahami hal ini maka terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu definisi gereja. Bapak Ibu tahu gereja itu seringkali orang berkata dan juga memberikan arti definisi itu eklesia. Next, udah ya. Nah Bapak Ibu, eklesia itu kalau Bapak Ibu lihat, nah ternyata eklesia itu adalah kumpulan orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan keluar, ya, dipisahkan dari dunia, tetapi menjadi komunitas yang baru, komunitas yang sudah diampuni oleh Tuhan. Nah kita ini adalah disebut sebagai eklesia. Eklesia itu dikumpulkan bersama-sama di dalam persekutuan. Persekutuan dengan siapa? Dengan Kristus dan dengan saudara-saudara seiman. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setelah menjadi gereja, dikumpulkan bersama-sama, setelah diampuni oleh Tuhan, lalu kemudian bersatu, orang-orang Kristen yang sudah diampuni itu bersatu dalam satu persekutuan? Pertanyaannya, apakah sudah 100% orang-orang Kristen yang sudah ditebus itu suci? Sudah 100% kita katakan alim? Sudah 100% kita katakan tidak lagi berdosa? Pertanyaan saya, siapa yang tidak berdosa di sini? Ada satu orang pun kata Tuhan Yesus. Apakah ada yang tidak berdosa di sini ketika dia bertanya kepada orang-orang Farisi? Apakah ada yang tidak berdosa di sini?
satu orang pun tidak ada yang tidak berdoa. Ini yang saya membawa Bapak Ibu untuk lebih memahami. Nah, kalau begitu, kalau kita datang ke gereja, memang dia sudah diampuni oleh Tuhan, lalu kemudian saudara kita datang ke sebuah gereja, kira-kira kita bisa sakit hati tidak? Bisa? Bisa kecewa tidak? Kenapa bisa kecewa? Karena orang-orang di dalam gereja itu bukan malaikat. Yang sebelah kiri sebelah kanan bukan malaikat. Tetapi orang-orang dalam gereja itu adalah orang-orang yang sudah diampuni tapi masih tetap di dalam dosa. Jadi kalau Brown berkata yang disalahkan adalah gereja, kalau Fuller berkata yang salah adalah gereja, kalau Bapak tadi berkata yang salah adalah gereja, hari ini saya berkata yang salah bukan gereja, tetapi yang salah adalah orang yang kecewa. Yang salah adalah orang yang kecewa. Bapak Ibu udah mengerti ya? Udah mengerti maksud saya kan? Maksud saya bahwa Bapak Ibu kalau datang ke gereja, apa suatu saat pasti kecewa? Pasti. Bapak Ibu suatu saat pasti sakit hati? Pasti. Suatu saat nanti pasti gesekan dengan teman saudara seiman? Pasti. Ingat pasti. Kenapa? Tapi perlu kecewa? Tidak perlu kecewa. Karena apa, saudara? Karena apa? Karena mereka adalah sama dengan saya, sama dengan kita. Orang yang ada di samping kita bukan malaikat, tetapi orang yang berdosa sama dengan saya. Bilang sebelah kiri sebelah kanan, dosamu sama dengan dosa. Bapak Ibu pernah menunjuk seseorang? Yang pakai jari berapa kalau menunjuk seseorang? Kalau orang Jawa kalau menunjuk begini ya, monggo, ya. Terus kalau siapa lagi kalau pakai tunjuk begini menunjuk? Kalau menunjuk, nah ya, satu jari. Jari yang menunjuk ke kita berapa? Jari. Banyak kan? Kamu sih kan pernah saya ditunjuk sama ketika waktu saya di demo sama itu ini. Kamu sih dia bilang begini. Dia bilang sama saya begini. Kamu itu kan saya orangnya senyum. Dia marah-marah saya senyum. Kamu itu senyum tapi penuh kemunafikan. Tapi tangan jarinya itu lebih banyak dia. Saya bilang dalam hati. Kami yang menarik. Haleluya. Nah itu maksudnya kan? Nah Bapak Ibu yang saya mau katakan di sini bahwa ketika Fuller dan Brower berkata saudara bahwa gereja yang salah, terus kemudian orang itu berkata saya kecewa dengan gereja, yang salah yang pantas disalahkan bukan gerejanya, bukan orang-orang yang dalam gerejanya, tetapi yang salah pribadi orang yang kecewa. Apa yang salah? Next. Apa yang salah saudara? Yang salah adalah pertama-tama tujuan kita bergereja. Bapak Ibu, tujuan kita bergereja itu sangat penting. Jika kita datang ke gereja hanya untuk melihat orang, jika kita datang ke gereja hanya untuk menyenangkan orang, jika kita datang ke gereja hanya melihat aksesorinya, maka saya berkata begini, tujuan bergereja kita salah. Bapak Ibu tahu? Karena tujuan bergereja seharusnya bukan melihat orang, tetapi Tuhan, saya datang ke gereja untuk menyenangkan siapa? Bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi saya datang ke gereja untuk menyenangkan Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling saya, peristiwa apapun yang terjadi, saya tidak hiraukan, saya tutup telinganya, tetapi saya datang Tuhan, saya membuka telinga selebar-lebarnya untuk mendengarkan dan untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Supaya Bapak Ibu tidak kecewa seperti Fuller dan Brower itu. Maka pertama-tama yang harus kita lakukan dalam hidup kita, tujuan kita bergereja harus kita perbaiki. Tujuan kita datang ke gereja bukan untuk menyenangkan orang, bukan untuk melihat orang, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu tahu, kalau kita datang ke gereja untuk melihat orang,
kita pulang pasti nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena kita pikir, oh tadi ya bapak ini, bapak si A tadi waktu bertemu dengan saya udah harapkan dia menyapa saya. Tapi tahu nggak, sepanjang saya beribadah, dia tidak pernah melirik saya. Bahkan, tatapannya kepada saya tajam seperti serigala. Ya kan? Kita kecewa dan sedih. Dulu pertama-tama saya datang ke gereja itu ya, saya ditegur, disapa, halo kok, halo Ci, halo Pak, halo Bu, betul? Tapi lama-lama tegurannya nggak ada lagi, sapaannya nggak ada lagi, sapaannya berubah, bukan Pak, bukan Ci, bukan kok, lu gua. Bilang sebelah kiri, sebelah kanan, lu gua. Mulai kecewa, nggak bisa tidur, makan pun nggak bisa. Walaupun lauknya itu adalah lauk kesukaan Loni. Apa kesukaannya? Enggak tahu. Lauk kesukaannya Pak Loni apa itu? Gitu. Dia itu ya. Pokoknya setiap kali dia ke gereja, setiap kali saya ke gereja, pokoknya saya nggak mau duduk di sampingnya. Kenapa? Dia tidak pernah ingin mengenal saya. Dia tidak mendata saya tinggal di mana dan sebagainya. Banyak sekali, betul? Nah, karena tujuan kita ke gereja bukan menyenangkan Tuhan. Tapi kalau tujuan kita datang ke gereja menyenangkan Tuhan, apapun yang terjadi, mau orang kata-katanya begini, mau orang perhatikan kita, mau orang menyapa kita, tidak ada urusan dengan saya. Urusan saya adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan bergereja yang sebenarnya. Saya berkata begini, kalau tujuan kita bergereja seperti ini, saya berkata tidak ada orang-orang yang kecewa. Oke? Yang kedua, apa yang salah yang kedua? Ternyata yang kedua adalah yang salah. Kita itu bergereja di mana? Kita bergereja di mana? Apakah gereja di mana kita bergereja mengajarkan kebenaran Alkitab atau tidak? Mengajarkan kita, membawa kita lebih dekat dengan Tuhan atau tidak? Atau saudara, jangan-jangan kita ke gereja itu kita diajarkan gini aja. Kalau memberi, maka engkau diganti 100 kali lipat. Kita diajarkan, kalau engkau kaya di bumi, maka engkau kaya di surga. Amin. Kalau engkau kelimpahan di bumi, engkau kelimpahan di surga. Kelimpahan tanpa penderitaan. Kita bergereja di mana? Apakah gerejanya itu lebih mengutamakan apa yang penting? Gereja itu entertainment. Lampunya kerap-kerip. Pernah lihat gereja begitu ya? Saya sekarang kadang-kadang melihat ada banyak gereja-gereja sekarang saudara pemimpin pujiannya pakai kaos, tahu kaos? Terus pakai jas, terus pakai jeans. Lalu kemudian mereka menyembah Tuhan. Oke ya? Saya pikir begini, ini gereja atau apa? Terus lampu-lampunya kelap-kelip. Mudah-mudahan 3M ke depan gak bikin lampu kita kelip-kelip. Apa ya? Kalau kita datang ke gereja, bagus gerejanya ya. Apakah itu? Bapak Ibu tahu? Ketika waktu Disnatalis ke-30 pagi kemarin waktu itu ya, puji Tuhan, STT Reform tanggal 30 Oktober itu, saya baru mendengar itu kesaksian Pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong itu saudara bersaksi di situ bahwa dulu mereka mendirikan lembaga reform di Indonesia bersama dengan Pendeta Yakub Susatyo. Ini menarik sekali ya. Dia menyaksikan saudara pada waktu itu gereja-gereja sudah mulai melenceng. Hamba-hamba Tuhan khotbah, tidak ada khotbah selain dari apa? Memberi supaya gereja kaya. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, mereka mendirikan sebuah gereja yang namanya lembaga reform. Mereka mendirikan sekolah teologi STT Reform. Pada waktu itu mereka mendirikan tidak ada uang, tidak ada tetapi mereka berkata kita dirikan
Kalau Tuhan kita apa? Kalau kita mendirikan ini untuk kemuliaan Tuhan, maka mereka percaya bahwa uang itu nomor kesekian dan Tuhan pasti memberi. Amin. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mengundang pengusaha-pengusaha yang hebat, enggak. Tetapi mereka mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 30 tahun kemudian, setelah berjalan, lembaga reform yang didirikan oleh Pendeta Stephenson itu sudah memberkati gereja-gereja di Indonesia, sudah memberkati gereja-gereja di luar negeri. Dan sekarang kalau dulu mereka dicibir itu lembaga reform, sekarang banyak gereja-gereja yang saat ini mencari lembaga reform. Kenapa saudara? Yang saya mau cerita di sini, ketika gereja itu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, dan Bapak Ibu hadir dalam gereja itu, maka saya berkata begini, Bapak Ibu tidak akan pernah kecewa. Amin. Tidak akan pernah kecewa. Tetapi Bapak Ibu kalau mencari gereja, terus kemudian Bapak Ibu datang ke gereja yang salah, pasti Bapak Ibu kecewa. Karena apa saudara? Banyak mereka sekarang memiliki janji-janji surga. Waduh, kalau ikut Tuhan, kalau ikut Tuhan engkau pasti tidak pernah menderita, engkau pasti kaya. Benar Bapak Ibu? Yang kita datang ke gereja supaya kaya? Kita datang ke gereja supaya kita hidup kelimpahan? Kita datang ke gereja, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau ikut aku, engkau rela menderita. Tapi ingat, di balik penderitaan ada sukacita yang Tuhan sediakan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi itu juga menjadi komitmen gereja kita di tempat ini, membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang sudah ada di gereja ini, jangan pernah berpikir saya keluar dari gereja ini. Bapak Ibu ingat, gereja ini adalah gereja yang memberkati Bapak Ibu, membawa Bapak Ibu lebih dekat dengan Tuhan. Maka saya katakan, tidak salah Bapak dan Ibu bergereja di tempat ini. Bilang sebelah kiri sebelah kanan, tidak salah engkau hadir di sini. Haleluya. Karena kita tidak salah hadir di sini, maka kita harus lebih mencintai gereja ini, mengasihi gereja ini, dan merasakan bahwa gereja ini milikmu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Salam kiri kanan bilang, kalau sudah di sini jangan kelain hati. Kalau sudah di sini jangan kelain hati. Anak-anak udah bilang jangan kelain hati. Ya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga yang menjadi inti apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Ini sampai jam berapa? Jam 12. Ini juga inti apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus, baik kisah para rasul maupun di dalam kisah Titus. Di dalam suratnya kepada Titus. Bapak Ibu tahu, di dalam kisah para rasul 20 ayat 28 sampai 31, dan juga di dalam Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dua perikop ini merupakan sebuah landasan utama yang disampaikan oleh Paulus bagi Paulus kepada jemaat Efesus, bahwa gereja itu harus menjadi rumah rohani yang sehat. Nah, bagaimana gereja itu menjadi rumah rohani yang sehat, saudara? Paulus menceritakan di dalam kisah rasul pasal 20 ayat 28 sampai 31, supaya gereja itu menjadi gereja yang sehat, maka pertama-tama yang harus dimiliki oleh gereja adalah pemimpinnya harus memiliki kesehatan rohani yang baik. Siapa pemimpin dalam gereja? Kata Paulus di sini adalah gembala, kedua penatua, ketiga diakon. Kalau kita di sini adalah gembala, majelis, BP, dan juga para pelayan divisi harus memiliki rohani yang lebih sehat. Jadi mulai dari siapa? Pemimpinnya. Kira-kira saya tanya kepada jemaat, kira-kira pemimpin rohani di sini sehat rohaninya atau tidak? Ya. Mulai dari siapa? Gembalanya. Apakah gembalanya sehat rohaninya? Tidak. Kalau lihat gembalanya gosip, sehat gak rohaninya itu? Bapak Ibu, kalau dengar saya menggosip, tegur saya.
Saya siap itu, oke? Diingatkan. Jangan mengurusi. Bilang sebelah kiri, sebelah kanan, jangan tak menegur dia. Yang dia itu. Terus, kadang-kadang hamba Tuhan itu kadang-kadang di dalam pola pikirnya itu tiba-tiba sudah salah. Lalu kemudian ngomong sama Lomi tahu nggak? Pak Diki seperti ini. Lalu saya ngomong sama Pak Diki, tahu nggak Pak Diki Lomi seperti ini? Kepalanya cuma harus berani. Harus berani. Jangan ada segala lari. Lomanya ditinggal. Nah, saya nggak ngerti itu. Oke. Jadi apa? Mulai dari gembalanya. Kalau lihat kami hamba Tuhan di sini salah, saudara, kami siap diingatkan oleh siapapun. Mulai dari anak muda. Tapi saya lihat mulai sejak 3 tahun itu tidak pernah ada yang SMS saya, Pak, semua kamu salah, tidak pernah. Tapi saya nggak tahu apakah benar-benar ada atau karena Bapak Ibu segan atau takut. Jangan. Mulai dari gembalanya. Terus kemudian siapa? BP-nya. Siapa BP di sini? Kalau lihat BP-nya, rohaninya bukan rohani tapi menjadi rohana, teguh. Bilang kepada BP yang samping kiri kanan BP bilang, jangan rohana ya. Terus siapa lagi pemimpinnya? Majelisnya. Lihat majelisnya. Tapi saya lihat majelis BP hari apa? Saat ini adalah mereka adalah orang-orang yang lebih rohani. Amin. Coba lihat seribu mereka sebetulnya. Waduh, mulai dari ketuanya, Bu Ocha pakai baju biru, Bu Nursia, gitu ya, Pak Hardi, Pak Sunando, ada yang bersembunyi, gitu. Wah, itu apa lihat? Maka nanti ke depan kan kita pilih majelis. Maka setiap yang jadi majelis itu dan BP itu harus menjadi teladan rohani. Teladan di dalam perkataan, teladan di dalam mengelola kehidupan, teladan di dalam apa? Di dalam bergaul. Teladan. Tidak teladan di dalam memperjuangkan gereja, teladan. Jangan sampai saudara kalau ketemu hamba Tuhan yang berkata, jangan KB dirigasi jelek. Nah, ya. Atau ketemu majelisnya, kamu besok ya jangan pergi KB dirigasi. Itu lapor. Itu sudah nggak benar. Itu tidak sehat rohani. Itu sakit rohani. Nah, ingat ya, ini yang Paulus katakan. Bagaimana supaya gereja itu menjadi rumah rohani yang sehat? Maka sudah mulai dari pemimpinnya. Makanya di periode berikutnya dan mungkin tahun depan kita memulai itu namanya majelis berkunjung di rumah jemaat. Dan hati-hati, jemaat yang sudah tinggal gereja 3 minggu ya, 4 minggu akan dikunjungi majelis. Dikunjungi majelis. Bilang sebelah kiri sebelah kanan. Makanya jangan sampai gak datang 2 kali. Akan dikunjungi majelis. Kalau dikunjungi majelis didoakan. Minggu depan gak datang, apa yang terjadi? Dimarahi majelis. Oh enggak, ini majelis enggak. Maksudnya sudah. Ini ya maksud saya itu. Paulus berkata pemimpin rohaninya harus lebih rohani. Nah kalau pemimpin rohaninya harus lebih rohani, saya berkata begini, maka itu gereja itu menjadi rumah rohani yang sehat. Pemimpin rohani itu bertugas apa? Kami itu saya sering berkata pada semua. Saya kadang-kadang doa puasa untuk Bapak Ibu. Saya berdoakan satu persatu. Doakan rumah ini, Tuhan berkati rumah ini. Doakan Pak Diki, doakan semua jemaat satu persatu kami doakan. Karena apa? Itu fungsi seorang hamba Tuhan untuk mendoakan jemaatnya yang dipercayakan Tuhan. Doakan Bu Diana supaya semangat, karena hari ini kurang semangat kayaknya. Enggak udah semangat. Nah itu contohnya. Mendoakan, mulai dari muda doakan Tuhan berkati Ferlin, berkati Amel, berkati Haliniki dan sebagainya. Apakah lupa nggak doakan dari Vina? Doakan juga sih. Nah itu maksudnya. Mulai dari gembalanya,
menjaga diri. Jadi teladan rohani. Makanya di dalam Titus, ini Titus juga ya. Titus, Paulus berkata kepada Titus. Kita buka Titus di dalam Titus 7 ayat 8 ya. 7 sampai 8. Mari kita buka Titus pasal 2 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan ya. Titus pasal 2 ayat 8. 1, 2, 3 saya bacakan. Jadilah dirimu sendiri suatu teladan. Ini teladan. Yang kedua, teladan dalam berbuat apa? Dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur. Nah, ini jujur. Bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Ini menarik ya. Teladan dalam berbuat baik, jujur di dalam pengajarannya, dan sehat dan tidak bercela. Bagi Paulus, gereja harus menjadi rumah rohani yang sehat. Untuk menjadi rumah rohani yang sehat, kembali lagi. Yang pertama, rumah rohani yang sehat akan tercapai dan terjaga ketika pemimpinnya sehat rohaninya. Dan yang kedua, rumah rohani yang sehat akan tercapai dan terjaga hanya ketika jemaat yang ada dalam gereja itu sehat juga rohani. Makanya di dalam Titus pasal 2 ayat 6 dan seterusnya, Paulus berkata kepada Titus, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Ayat 3-nya, demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, artinya menjadi teladan, hidup bijaksana. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai. Jadi ada dua hal bagaimana gereja itu menjadi rumah rohani yang sehat. Pertama, mulai dari pemimpin rohaninya harus rohaninya sehat, dan juga jemaahnya harus rohaninya sehat. Dengan ditunjukkan apa? Dengan ditunjukkan oleh perubahan hidup. Bapak Ibu, perubahan hidup. Bagaimana kita melihat orang yang rohaninya sehat? Lihat perubahan hidup. Di mana kita menemukan dia mengalami perubahan hidup? Bukan di gereja, ketika dia ada di gereja. Karena ketika kita ada di gereja, saudara, saya berkata begini, kita lebih banyak memakai topeng rohani, betul? Topeng rohani. Tetapi kalau ingin mengetahui dia adalah orang yang sudah sehat rohani, tanya apakah dia di rumah sudah rohaninya sehat atau tidak. Tanya kepada siapa? Tanya kepada anaknya. Kalau bapak-bapak, tanya kepada istrinya. Saya tanya kepada istri-istri yang punya suami di rumah. Kira-kira suamimu sehat rohani tidak di rumah? Gak ada yang jawab, saya tahu. Saya tanya kepada pria-pria, apakah istrimu di rumah sehat rohaninya tidak? Saya tanya kepada anak muda, apakah orang tuamu di rumah rohaninya sehat atau tidak? Itu dia. Jadi jangan tanya ketika dia aktif di gereja, jangan lihat ketika dia datang ke gereja, tetapi tanya ketika dia ada di rumah. Tanya kepada siapa? Kepada anaknya. Kalau ingin tanya rohani saya tanya kepada anak saya, pasti dia tahu. Apakah papa mamamu galak? Pasti dia bilang galak. Nah, itu maksud saya. Jadi artinya apa, saudara? Ada perubahan hidup. Kalau kita ingin melihat apa kesehatan rohani seorang, lihat perubahan hidupnya. Bukan hanya ketika dia datang ke gereja, tetapi ketika dia ada di rumah, ketika dia ada di tempat pekerjaan, apakah dia memiliki nilai-nilai iman yang benar atau tidak. Pada masa Advent ini, marilah kita menjadi rumah rohani yang sehat. Kalau kita sudah sehat, maka saya percaya rumah tangga kita sehat, pekerjaan kita pasti lebih sehat, usaha kita lebih sehat, dan rohani kita sangat lebih sehat. Dan itu yang diinginkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini mengajarkan kepada kami sebuah kebenaran. Tuhan menginginkan rumah-Mu, gereja-Mu secara personal, pribadi kami, dan juga di dalam komunitas kami menjadi rumah rohani yang sehat. Tuhan berkati kami mulai dari pemimpin gereja di tempat ini, hamba Tuhan, BP Majelis,
dan para pelayan Tuhan di dalam divisi-divisi. Berikan kepada kami hati yang mau berubah, agar kami menjadi teladan rohani bagi jemaat-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, agar mereka juga memiliki kesehatan rohani yang baik, memiliki perubahan hidup, baik ketika di gereja, di rumah, dan dimanapun berada. Kami rindu gereja ini diberkati oleh Tuhan. Kami rindu gereja ini menjadi gereja yang nyaman bagi siapapun, karena gereja ini rumah rohani yang sehat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk pendeta dari hulu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sampai dengan detik ini berjalan 3 tahun, keluarga dari pendeta Bedari menjadi berkat untuk seluruh jemaat di tempat ini. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita silakan duduk kembali, teman-teman. Kita akan mempersiapkan persembahan kita hari ini. Persembahan dilakukan 2 kali, yaitu untuk gereja, kas gereja, dan kas Natal. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, dapat melakukan transfer ke rekening di KBJ Regency seperti yang ada di warta gereja atau yang ada di layar saudara. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan pada hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpah keluar untuk dicurahkan ke dalam libaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Marilah kita memberi sebagai rasa syukur kita akan kisah dari kasih Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau angkat satu pujian.
bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai dengan selesainya ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang memimpin di tengah-tengah kami. Bapa, pada saat ini Tuhan kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang sudah memberi dengan hati yang tulus Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam pekerjaan jemaat-Mu, di dalam studi jemaat-Mu, di dalam usaha jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan di tempat ini. Bapa, Engkau juga memberikan hikmat untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mengelola keuangan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan akal, budi dan hikmat-Mu Tuhan, agar keuangan kami Tuhan boleh dipakai untuk setiap program yang ada di gereja kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau berkati setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat memberi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita, menaikkan doksologi puji Allah Bapa. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan yang terus memimpin setiap kami, mulai dari kami hamba-Hamba-Mu, PP, majelis, dan seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat-Mu, agar kami Tuhan menjadi rumah rohani yang sehat melalui perubahan hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, baik ketika kami ada di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam komunitas, di tengah masyarakat, mereka menyaksikan ada Kristus di dalam diri kami. Terima kasih Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, khususnya bagi para pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau hari ini, baik itu yang memimpin puji-pujian singer, yang menjalankan kolektif penyambut tamu, dan juga Tuhan yang memainkan musik LCD, dan juga nanti yang menyampaikan warta gereja, dan juga yang menyalakan lilin advent dan membacakan ayat Tuhan juga memberkati. Dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami, Tuhan juga memberkati mereka, anugerah melimpah dalam kehidupan mereka. Bagi jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami, mungkin saat ini mereka sedang di dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, yang mungkin saat ini mereka dalam pergumulan ubah menjadi sukacita. Kami rindu Tuhan, minggu depan kami bisa bersama-sama kembali untuk memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Kauki jam 11 nanti, Tuhan memberkati, dan juga lause-lause yang mempersiapkan diri, Tuhan memberkati, dan juga nanti selesai ibadah kami raker, Tuhan juga memberkati para peserta raker, dan kami rindu anugerah melimpah di dalam kehidupan kami, berikan hikmat bijaksana, dan juga Tuhan sehingga di raker nanti kami bisa mengambil keputusan-keputusan untuk program gereja tahun 2022. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk jemaat-Mu, untuk memberkati mereka selama 1 minggu ke depan. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka, dan jadikan rumah tangga mereka menjadi rumah rohani yang sehat. Terima kasih, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, dari saat ini sampai selama-lamanya, jadilah rumah rohani yang sehat yang kau tunjukkan lewat perubahan hidupmu, perbuatanmu yang disaksikan oleh banyak orang. Amin. Salam Bapak Ibu. Seluruh jemaat dan majelis GKBJ GIC mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan semakin memberkati pelayanan Musa ke depan dimanapun Musa melayani. Amin. Hari ini ada raker GKBJ Regensi. Diberitahukan kepada BP Majelis Divisi Komisi bahwa Minggu 28 Oktober selesai ibadah ada rapat kerja untuk program tahun 2022. Diharapkan kepada majelis dan divisi untuk mempersiapkan evaluasi program dan rencana program tahun 2022. Kebaktian KOG dihimbau kepada seluruh orang tua yang beribadah di GKBJ Regensi untuk mengajak anak-anak ikut kebaktian KOG via Google Meet setiap minggu pukul 11 menit habis ibadah ini nanti ya Bapak Ibu. Pembinaan anggota dan baptis. Bagi peserta baptis dan anggota diharapkan mengumpulkan pas foto 2x3 2 lembar dan 3x4 2 lembar. Baptisan dilaksanakan hari Sabtu 1 Januari 2022 di kolam renang Grand Duta pukul 8 dan peneguhan dilaksanakan Minggu kedua Januari tahun 2022. Diharapkan mengumpulkan pas foto 2x3 2 lembar dan 3x4 2 lembar. Minggu ke-5 Desember 2021 selesai ibadah ada pertemuan dengan majelis dan BP. Perjamuan kudus dan mezbah persembahan. Minggu depan jadwal perjamuan kudus dan mezbah persembahan atau persepuluhan. Bapak Ibu diberitahukan kepada kita seperti biasa minggu pertama saat kita semua belajar mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Kita belajar, kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Dan tentang persepuluhan ini Bapak Ibu, saya boleh bersaksi secara pribadi. Saya sudah mengalami, saya sudah menikah dengan suami saya 23 tahun dan kami sudah belajar memberikan yang terbaik. Sesulit apapun itu, Tuhan pasti buka jalan untuk kami karena kami tidak pernah mau mengambil milik Tuhan. Mari Bapak Ibu, kami menghimbau kita semua yang ada di tempat ini, mari kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persepuluhan, 1/10 dari yang Tuhan telah berkati untuk kita. Terima kasih. Masa Advent, hari ini kita masuk pada masa Advent. Marilah kita merefleksikan iman percaya kita dalam pengharapan menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya dan memasuki masa peringatan hari kelahiran Yesus, yaitu juru selamat kita. Warta lainnya seperti jadwal pelayanan dan petugas yang melayani dapat dilihat di warta jemaat yang akan dibagikan grup WA GKBJ Regensi. Hari ini tidak ada latihan para pelayan Natal, kita latihan nanti di minggu kedua Desember. Hari ini ada raker dan minggu depan ada pertemuan majelis dengan calon baptis. Terima kasih.